tahun 2007. Dan inilah dia kick off babak pertama. Oktomaniani, pemain Gres. Kita lihat masih Oktomaniani. Dan juga pernah membela PSMS Medan dan juga Produta. Herman Zumafo Evandi masih dapat mengontrol bola dengan baik. Masih Herman Zumafo Evandi. Kita lihat bagaimana tadi langsung saja sebuah penyelamatan dari Supriyadi. Pemain yang ditransfer tentunya dari Putra atau juga Persisam Putra Samarinda. Inilah dia pemain Gres lainnya, Cesar Mboma, Diego Mendeta. Direbut tadi oleh Ade Chandra Kirana. Herman Zumafo Evandi. Juga gawang Rifki Mokodompit. Penyelamatan tadi dilakukan oleh Banaken Bosoken, yang juga menjadi pemain yang pernah menjadi bagian dari Persitara Jakarta Utara musim lalu. Masih Banaken Bosoken. Berebut bola kali ini. Oktomaniani. Ya, kita bisa melihat ya bagaimana tempo permainan begitu kencang antara kedua tim. Menunjukkan bagaimana kedua tim memang sangat ngotot akan kemenangan. Meskipun pertandingan ini kita melihat tidak disesaki oleh NJ Mania yang merupakan supporter tim tuan rumah Persitara Jakarta Utara, dan tentunya sebuah ujian bagi pemain-pemain baru yang turun di pertandingan kandang pertama mereka untuk menunjukkan kualitas mereka sebenarnya. Persitara Jakarta Utara, seperti kita ketahui, melakukan sebuah perombakan cukup besar dalam skuad mereka. Dan inilah dia Tantan, salah seorang pemain yang masih tetap dipertahankan, selain juga Prince, Kabir Belo, dan Amar Zuki, dan juga Dedi Mulyadi. Serangan kali ini Supriyadi melakukan sebuah spekulasi, masih jauh di atas gawang dari Vance Haryanto. Pemain juga pernah menjadi bagian dari Persita Tangerang. Iya, banyaknya pemain berpengalaman yang hadir di putaran kedua ini terlihat jelas bahwa Persitara mulai berani bermain dari belakang, bahkan lebih teratur, dan tingkat kepercayaan diri pada pemain lebih tinggi. Oleh Herman Zumafo Evandi. Masih ada Amar Zuki. Ya, kita lihat ya Amar Zuki adalah salah satu pemain yang sangat loyal di kubu Persitara Jakarta Utara. Bahkan harus berpindah posisi, Bung, dari kiri ke kanan. Dan memang ialah salah satu pemain yang memiliki grafis yang sangat konsisten bagi Persitara di lini belakang di putaran pertama. Betul. Dan dari tes stamina, Bung, Pak Amar Zuki adalah pemain yang terbaik dalam VO2 Max. Ya, kembali sebuah peluang, kita lihat bagaimana Diego Mendeta. Masih Diego Mendeta. Dan masih bisa diamankan oleh Vance Haryanto. Tendangan yang dilakukan oleh Tantan. Ya, sayangnya kita melihat di sini bagaimana Tantan tidak mampu memanfaatkan peluang yang peroleh. Kita melihat di sini bagaimana Diego Mendeta sebenarnya sudah menguasai bola dari jangkauan seorang Vance Haryanto. Dan Tantan yang terakhir kali mencetak gol melawan Persik Kediri, sayang tidak mampu mengarahkan bolanya ke gawang seorang Vance Haryanto. Inilah dia salah seorang pemain baru, yaitu Kim Yong Kyung, yang sempat menjadi bagian dari Persipura Jayapura. Betul. Sempat tampil di 2 pertandingan dengan durasi 77 menit bersama Persipura. Sebuah tendangan yang dilakukan tadi oleh Dedi Gusmawan. Masih muda saja bagi Rifki Mokodompit.
serangan. Masih Tantan kali ini. Gagal dia. Kali ini bola dikuasai oleh Ahmad Junaidi. Pelan-pelan kita lihat April Hadi. Dan juga bagaimana Agus Cima. Dan inilah dia Amarzuki, pemain yang sudah hampir 4 musim terakhir menjadi bagian dari tim Persitara Jakarta Utara. Sebuah umpan yang sangat baik kali ini. Kita lihat adalah Ade Chandra Kirana, sebuah peluang dan sebuah gol lewat sebuah serangan yang cukup cepat. Dan bagaimana kita lihat adalah Ade Chandra Kirana merubah kedudukan menjadi 0-1. Persitara Jakarta Utara tertinggal dari PSPS Pekanbaru. Iya, ini dia buah dari overconfident yang terjadi pada tim Persitara Jakarta Utara, di mana semua pemain belakang terlena dengan hanya melihat bola. Terlihat di sini Supriyadi yang meninggalkan posnya tanpa melihat Ade Chandra Kirana yang berdiri begitu bebas, dan ketenangan yang dimiliki oleh Ade Chandra tidak bisa dimentalkan oleh penjaga gawang Rifki Mondoko Dompit. Ya, kita melihat ya, ini adalah sebuah gol yang harus kita apresiasi karena memang skill yang ditunjukkan oleh seorang Ade Chandra memang jarang kita temukan di pemain lainnya. Betul. Dan kita melihat bagaimana ia begitu tenang padahal ia berada dalam pressure dari seorang Supriyadi. Dan tentunya ini menjadi pekerjaan rumah yang tambah berat bagi Persitara Jakarta Utara, di mana mereka tertinggal di menit-menit awal oleh sebuah gol yang sangat cantik. Betul. Merupakan gol yang kedua dari Ade Chandra Kirana. Pemain yang memang menjadi andalan di sektor lapangan tengah dari pelatih Abdurrahman Gurnik di skuad dari PSPS Pekanbaru. Dan kita lihat kali ini sebuah percobaan yang dilakukan oleh Sisan Mboma masih mengenai para pemain dari PSPS Pekanbaru. Prince Kabir Belo kali ini berusaha untuk mengejar bola. Wow, masih bisa dikuasai. Ya, tampaknya adalah kartu kuning bagi Okto Maniani. Iya, saya pikir sebuah keputusan yang baik dilakukan oleh wasit Mardi, melihat jelas bahwasannya Okto Maniani melakukan trik di depan mulut gawang bahkan di dalam kotak penalti. Saya tidak melihat ada unsur kesengajaan, mungkin karena memang Okto tidak dalam kondisi yang baik ketika melakukan kontrol bola. Ini dia. Iya. Dan wasit Mardi melihat jelas. Herman Zumafo Effandi. Masih Herman Zumafo Effandi berikan bola ke dalam kotak penalti. Masih ada Tugi Hadi tadi. Kembali Okto Maniani kali ini. Pemain yang memang cukup lincah. Masih berusia 20 tahun. Masih diberikan bola tadi kepada Tantan. ya ini sebuah skema permainan yang cukup rumit ya bagi Persitara, di mana setiap kali mereka menguasai bola, justru bola tersebut diberikan kepada Okto Maniani yang hanya mengandalkan skill individunya. Kita belum melihat ada pemerataan distribusi bola dari kubu Persitara Jakarta Utara dibandingkan dengan PSPS Pekanbaru. Ini jelas menunjukkan bahwa tim Persitara yang melakukan reshuffle besar-besaran masih membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk memadukan kinerja antara para pemain. Kembali sebuah serangan balik yang dilakukan oleh para pemain dari PSPS Pekanbaru. Dipatahkan tadi oleh Tugi Hadi. Kita lihat bagaimana Tugi Hadi yang harus tentunya beradaptasi dengan Kim Yong Kyung dan juga Supriyadi. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Agus Cima. Herman Zumafo Effandi. Masih Herman Zumafo Effandi. Sebuah percobaan. Sebuah Herman Zumafo Effandi berusaha melewati dua pemain belakang dari Persitara Jakarta Utara. Iya, tidak jelasnya kerja yang dilakukan oleh lini pertahanan Persitara, apakah itu Kim Jong Hyun ataupun Supriyadi di situ, sehingga agak sulit bagi mereka untuk mengantisipasi setiap serangan yang dilakukan oleh kubu PSPS Pekanbaru. Diego Mendieta
Kalau ketat dia oleh Deddy Gusmawan. Ya, kita lihat ya kembali mereka hanya mengandalkan skill individu dari para pemainnya. Dan ini tentunya bukan sesuatu hal yang positif karena dengan mudah juga para pemain belakang PSPS Pekanbaru bisa melakukan intervensi. Sebuah peluang dari Prince Kabir Belo masih muda bagi Vance Haryanto. Ya, kita melihat ini sebuah peluang yang sangat matang diberikan oleh Cesar Mboma kepada Prince Kabir Belo dan tanpa kawalan. Betul. Kita melihat sayang sekali tadi Prince tampak terburu-buru melakukan heading. Ya, dan kita melihat tampaknya para pemain Pekanbaru juga memiliki skill individu yang baik. Betul. Kita melihat mereka kerap kali menyulitkan lini pertahanan Persitara berkat skill individu mereka. Sehingga kerap kali mereka memperoleh tendangan bebas di situasi-situasi yang menguntungkan bagi mereka dan tentunya membahayakan bagi Persitara Jakarta Utara. Rifki kita melihat sudah kebobolan 1 gol melalui aksi seorang Ade Chandra Kirana. Ya, dan ini gol ketiganya yang didapat di musim Ya. putaran keduanya. Kita melihat pilihan dari Pekanbaru. Sebuah tendangan keras Ade Chandra Kirana tadi. Oktomaniani bagi Persitara Jakarta Utara. Di kali ke-8 permainan. Lemparan ke dalam kali ini masih untuk Persitara Jakarta Utara. Supriyadi siap dia, langsung berikan bola pada Cesar Mboma. Ada Amar Zuki kali ini dari Persitara Jakarta Utara, berikan bola kepada Tugi Hadi. Serangan dari Tantan, langsung saja dibuang oleh Agus Sima. Suwita patah, mainin juga sebelum memperkuat PSIS Semarang. Tantan kali ini terlepas kontrol bola dari Tantan. Ade Chandra Kirana. Shooting kepada M. Isnaini, salah seorang pemain lokal yang mendapatkan rapor cukup baik di putaran pertama. M. Isnaini sudah mencetak 8 gol sejauh ini. Dan inilah dia Diego Mendeta. Berikan bola kepada Supriyadi. Supriyadi. Ya, pemain yang memulai karirnya di Persikapas Pasuruan, kemudian Persita Tangerang dan Persisam Putra Samarinda. Kembali sebuah serangan Cesar Mboma. Si Cesar Mboma, pemain yang cukup berpengalaman ini, usia 31 tahun. Oktomaniani, masih Oktomaniani, kita lihat masuk dalam daerah kotak penalti. Willy melakukan sebuah tendangan langsung Oktomaniani. Ya, sayang kita melihat keputusan dari seorang Oktomaniani yang saya pikir bermain cukup impresif. Betul. Di menit-menit awal ini mengandalkan skill individu dan juga kecepatannya. Kita melihat pemain yang satu ini memang sering merepotkan lini pertahanan PSPS Pekanbaru. Kita melihat aksi seorang Oktomaniani begitu baik yang menggiring bola masuk kotak penalti, namun sayang kita melihat ia tidak mampu memberikan umpan tarik yang baik kepada seorang Diego Mendeta. Padahal Oktomaniani tentunya sebagai seorang gelandang menyerang ataupun pemain sayap, tugasnya adalah memberikan umpan-umpan matang kepada lini tengah. Sayang kita melihat itu adalah sebuah peluang yang seharusnya bisa tercipta gol bagi Persitara. Mulai menguasai jalannya pertandingan para pemain dari Persitara Jakarta Utara, dan mereka tampaknya mulai panas sekarang dengan gaya permainan mereka dan mencoba melakukan penekanan dari semua sisi. Dan inilah dia Diego Mendeta. Kembali sebuah penyelamatan dari para pemain PSPS Pekanbaru dan Ade Chandra Kirana. Herman Zumafo Evandi benar-benar bermain sebagai seorang playmaker dan juga seorang striker di pertandingan sore hari ini. Kerjasama tadi, Banaken Bosoken melakukan sebuah pelanggaran terhadap Cesar Mboma. Jelas sebuah pelanggaran. Banaken berusaha mengambil bola namun sedikit ada usaha untuk mencederai lawan.
Kita lihat bagaimana Rustianto, juga Ahmad Junaidi sama dengan Banake Bosoke menjadi pagar. Ada Suwita Pata dan Tantan, siapa yang bersiap-siap? Ternyata adalah Tantan dengan sebuah tendangan kerasnya yang masih belum menemui sasaran. Ya, kita tahu Tantan adalah pencetak gol bagi Persitara pada saat mereka menang melawan Persi Kediri 1-0 di tempat yang sama. Dan terlihat bagaimana Tantan kembali mencoba melakukan inisiatif yang sama, namun sayang bola jauh dari sasaran gawang seorang Fanca Haryanto. Dan kita lihat juga bagaimana Tantan sebagai salah satu pemain yang dipertahankan dari putaran pertama juga diharapkan mampu menyumbangkan gol. Kita tahu pemain yang satu ini juga gemar melakukan penyerangan dari sisi sayap. Dan sejauh ini peran Tantan yang biasanya begitu dominan kali ini diambil alih oleh Octavianus. Ya, Prince Kabirbel. Memang ada terjadi banyak perubahan bagi tim Persitara Jakarta Utara, di mana Tantan yang biasanya lebih sering bermain di sektor kiri, sekarang bermain di sektor kanan karena untuk memberikan tempat kepada Okto Maniani. Dan inilah dia, Dick Butler, pelatih kepala dari Persitara Jakarta Utara. Yugi Hadi langsung saja melakukan sebuah penyelamatan dan membuang bola. Inilah dia pemain berusia 29 tahun. Depan ke dalam, Daniel Junaidi. Ade Chandra Kirana berikan bola kepada M. Isnaini. Kerjasama cukup baik. Dan inilah dia sebuah peluang April Hadi. Iya, kurangnya koordinasi antara lini kedua dan lini pertahanan Persitara sehingga banyak sekali celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh kubu PSPS Pekanbaru, termasuk hasil gol yang diciptakan oleh Ade Chandra Kirana. Roman Gurning sangat mengetahui tentunya dapur permainan dari tim Persitara Jakarta Utara. Lebar ke dalam kali ini bagi PSPS Pekanbaru. Tim yang memiliki rekor cukup baik apabila bertanding di kandang, di mana sejauh ini mereka belum terkalahkan bila bermain tentunya di Rumbai. Dan hanya kemasukan 2 gol dari 8 pertandingan yang telah mereka lakoni. Dan hanya kehilangan 2 pertandingan dengan hasil seri. Dan 6 kali pertandingan lainnya berhasil dimenangkannya dengan sempurna. PSPS Pekanbaru, sebuah tim promosi. Tendangan bebas kali ini bagi PSPS Pekanbaru. Kita lihat April Hadi bersiap-siap. Sebuah tendangan langsung menuju gawang, masih terlalu tinggi. Terlihat sekali memang para pemain dari PSS Pekanbaru lebih terlihat menunggu apa yang dilakukan oleh Persitara Jakarta Utara dan mereka lebih senang untuk melakukan sebuah counter atau juga serangan balik yang cepat. Ya, kita tahu bahwa dalam posisi unggul memang akan lebih cerdas bagi Pekanbaru untuk lebih berinisiatif dalam berada pada modus defensif, karena kita tahu juga bagaimana para pemain Persitara. Ya, kembali sebuah peluang Diego Mendeta, dan kembali datang kali ini sundulan berikutnya dari Tantan pun masih melebar. Inilah dia Diego Mendeta, pemain yang juga pernah menjadi bagian dari PSSB Biren. Ya, ini yang tentu yang harus diwaspadai oleh para pemain Pekanbaru, bagaimana penyerangan yang akan terus dilakukan oleh tim Persitara Jakarta Utara untuk mengejar ketertinggalan. Dan kita tahu di sini bagaimana setiap pemain pasti akan bernafsu untuk mencetak gol, khususnya para pemain baru mereka. Skill yang sangat baik ditunjukkan dan teknik tendangan yang sangat baik ditunjukkan oleh Diego Mendieta. Sayang kita melihat tendangannya mengenai Mistar dan follow up yang datang juga tidak berhasil mengoyak gawang seorang Fanca Haryanto. Betul, penyelesaian akhir mungkin menjadi catatan dari 2 peluang yang didapat oleh Tantan. Ya. Kurang begitu sabar dan kurang begitu dingin dalam melakukan setiap eksekusi. Bali Otomaniani. Ya,
kita lihat ya bagaimana seorang Diego Mendieta gusar akan aksi seorang Octomaniani yang kembali tidak memberikan suplai bola yang baik. Kita melihat bagaimana Diego Mendieta sudah berada pada posisi yang ideal untuk menerima sebuah umpan dari Octomaniani. Memang kita tahu ciri permainan Octomaniani adalah pemain yang sangat lincah, cepat, dan begitu aktif bergerak di dalam kotak penalti lawan. Namun ada baiknya juga bagi ia untuk memberikan suplai bola yang baik, karena hasil akhirnya adalah untuk kebaikan tim, yaitu dalam hal mencetak gol dan meraih kemenangan. Kembali Tantan kali ini berusaha melewati Agusima. Masih Tantan kita lihat umpan ke dalam kotak penalti. Terlambat kita lihat Diego Mendieta untuk menyambut umpan yang dilepaskan oleh Tantan dan langsung saja diamankan oleh Daniel Junaidi. Ya, mulai terlihat upaya yang dilakukan oleh anak-anak atau tim reshuffle yang dilakukan oleh kubu Persitara dan mulai melakukan tekanan, bahkan kubu PSPS di 10 menit terakhir banyak mendapatkan tekanan baik dari Tantan maupun Octavianus. Supriyadi kali ini, Suwita patah. Offside Kim Jong Kyung. AW2, Sudaryanto telah mengangkat bendera terhadap pemain yang juga sempat membela Persipura Jayapura dalam ajang Liga Champions Asia. Adalah dia Dick Butler, musim keduanya bersama dengan Persitara Jakarta Utara. Ya, pertandingan ini tentunya menjadi sebuah hal yang menarik bagi NJ Mania yang melakukan cara untuk melakukan nonton bareng pertandingan ini sendiri. Dan juga tidak hanya itu saja, tentunya bagi Askar King yang memberikan dukungan sepenuhnya kepada tim kesayangan mereka PSS Pekanbaru untuk bisa meraih poin di pertandingan sore hari ini. Melakukan acara nonton bareng tentunya di markas Askar King di Pekanbaru. Juga di beberapa titik tempat di kota Pekanbaru. Dan sebuah kartu kuning memang sebuah pelanggaran yang cukup keras dari Agusima. Iya, saya melihat pantas mendapatkannya. Dengan bahasa di law of the game adalah menggunakan tenaga berlebihan kemudian berusaha mencederai pemain. Maka pemain tersebut akan dihadiahi kartu kuning. Wow. Ya, kembali lagi kali ini sebuah serangan, sebuah lob bola dan tipis berada di samping kanan dari gawang Rifki Mokodompit. Untuk yang kesekian kalinya, Persitara Jakarta Utara terlihat begitu kewalahan menghadapi sebuah serangan cepat yang dilakukan oleh para pemain PSPS Pekanbaru. Ya, kita melihat ya bagaimana di sini Ahmad Junaidi yang tiba-tiba datang dari belakang, hampir tadi mencetak gol. Memang kita melihat dari segi kerjasama, para pemain Pekanbaru memang lebih baik. Dan mereka memang memiliki pemain-pemain yang lebih berinisiatif, khususnya di lini tengah untuk melakukan penyerangan. Sehingga kita melihat kerap kali Herman Zumafo yang sebenarnya adalah seorang target man justru menjadi seorang distributor bola. Betul. Dan lemahnya koordinasi di lini pertahanan ini menjadi kunci kelemahan bagi Persitara di awal-awal babak pertama ini. Bahkan saya tidak melihat peran besar dari seorang pemain asing Kim Jong Kyun yang harusnya menjadi jenderal di lapangan di lini pertahanan. Apakah karena faktor ini dan faktor komunikasi bahasa? Ya, kembali Herman Zumafo Evandi, sebuah peluang emas kembali kali ini. Sebuah tendangan salto yang dilakukan oleh M. Isnaini. Ya, saya pikir tambah kocar kacir lini pertahanan Persitara Jakarta Utara. Kita melihat bagaimana akselerasi tadi seorang Herman Zumafo Evandi melewati seorang Tugu Hadi, hampir memberikan malapetaka di gawang seorang Rifki. Dan kita melihat tadi bagaimana M. Isnaini melakukan tendangan gunting yang spektakuler. Namun sayang tidak menemui sasaran gawang dari seorang Rifki. Dan kita melihat sinyal-sinyal yang cukup membahayakan selalu saja ditunjukkan di lini pertahanan Persitara Jakarta Utara. Bagaimana lemahnya koordinasi di belakang justru memudahkan para pemain Pekanbaru untuk terus-menerus memberikan tekanan. Kim Jong Kyung yang bermain bersama tentunya dengan Tugi Hadi dan Supriyadi, dan inilah dia Amarzuki. Berikan bola kepada Cesar Mboma.
Ya, kita lihat Cesar Mboma juga adalah pemain asing yang saya pikir penampilan cukup impresif ya. Artinya dari segi kontrol bola, dari umpan-umpan yang ia lepaskan sudah cukup memadai. Namun sayang tampaknya karena ia adalah pemain yang baru, tampak kerjasama dengan pemain lainnya belum terjalin. Prince Kabir Belo kali ini. Masih ada Joel Banaken Bosoken. Dan inilah dia Cesar Mboma. Datang kembali Suwita Patah. Amarzuki kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti. Langsung saja penyelamatan dilakukan oleh Daniel Junaidi. Kembali Amarzuki membangun serangan melalui Suwita Patah. Kerjasama dengan Amarzuki kembali. Tantan, Cesar Mboma, kerjasama cukup baik. Kali ini masih Cesar Mboma. Masih Cesar Mboma, kita lihat. Tantan kembali. Oktomaniani. Tidak bisa melewati Banaken Bosoken. Ya, terlalu padat dan terlalu banyak pemain yang menumpuk di lini pertahanan PSPS Pekanbaru, dan disiplin dari pemain pertahanan PSPS Pekanbaru, termasuk disiplin atau jenderal mereka di belakang Banaken Bosoken, cukup sulit bagi kubu Persitara untuk membongkarnya. Vanci Arianto. Sebuah pelanggaran kali ini terhadap Herman Zumafo Effandi. Top skor sementara bagi PSS Pekanbaru dengan 8 gol. Ya, kita melihatnya bagaimana yang melakukan duel dengan seorang Tugi Hadi. Dan memang pemain yang satu ini memiliki kekuatan dalam fisiknya, postur tubuh yang kekar, sehingga kita melihat kerap kali ia memenangkan duel-duel di udara. Namun kali ini tampaknya ia yang melakukan pelanggaran kepada seorang Tugi Hadi. Suwita Patah. Tidak ada pemain yang dituju kali ini. Terlihat jelas memang bagaimana materi pemain yang cukup baik yang ada di putaran kedua dari Persitara Jaya Utara, tapi mereka belum bisa menyatu satu sama lain. Ya, saya pikir yang dibutuhkan tentunya adalah komunikasi. Dan kita melihat tampaknya komunikasi yang belum terjalin. Namun secara individu, pemain-pemain yang direkrut di putaran kedua ini bermain sangat baik. Ya, ini untuk 3 kalinya kita lihat bagaimana M. Isnaini dan juga April Hadi ataupun juga pemain lainnya langsung berhadapan dengan penjaga gawang Rifki Mokodompit. Herman Zumafo Effandi. Wow, begitu porak-porandanya pertahanan yang digalang oleh Kim Jong Kyung, Amarzuki dan Tugi Hadi menghadapi 2 pemain saja. Herman Zumafo Isnaini dan pencetak gol Ade Chandra Kirana. Pelanggaran terjadi. Ya, di putaran pertama dan juga di pertandingan di awal putaran kedua, Persitara Jaya Utara memang tampil cukup mengejutkan dengan berhasil menaklukkan Persiba Balikpapan, berada di peringkat kedua klasemen, dan juga menahan seri Persipura Jayapura dengan skor 2-2. Sebuah hasil yang cukup baik tentunya. Ya, kita lihat memang ada persiapan dari Deddy Mulyadi yang tampaknya akan dimasukkan oleh pelatih Dik Butler, dan inilah dia Tantan. Langsung saja sebuah penyelamatan dilakukan oleh Deddy Gusmawan. Ya, baik sekali kita melihat penyelamatan dari seorang Deddy Gusmawan. Kalau tidak, tadi Tantan sudah bisa melahirkan sebuah peluang yang bisa menghasilkan gol. Ya, Kim Jong Kyung tampaknya menjadi titik lemah dari Persitara Jaya Utara dan ditarik keluar oleh pelatih Dik Butler. Ya, kita melihat ini bukan awal yang baik bagi seorang Kim Jong Kyun, di mana kerap kali ia tidak mampu melakukan komunikasi yang baik di lini belakang, sehingga akhirnya pelatih Dik Butler menggantikannya dengan Deddy Mulyadi, yang juga biasanya menghuni lini belakang Persitara Jakarta Utara. Diharapkan juga masuknya seorang Deddy bisa menambal kekurangan di lini belakang yang kerap kali terjadi di pertandingan ini.
Isnaini kali ini bagi PSPS Pekanbaru. Masih Isnaini. Oktomaniani. Masih Oktomaniani, kita lihat. Tantan. Masih Tantan kali ini, sebuah tendangan. Dan Tantan. Sebuah tendangan kerasnya masih bisa ditepis tadi oleh Vanci Haryanto. Ya, inisiatif yang sangat brilian yang ditunjukkan seorang Tantan. Kita melihat dimulai dari akselerasi yang dilakukan seorang Oktomaniani, dan kali ini kita melihat bagaimana Okto bermain sangat cerdas, menarik, memberikan umpan kepada seorang Tantan, dan Tantan kita melihat melakukan long shot, hampir saja tadi terjadi gol. Ya, Supriyadi. Kembali sebuah peluang yang disia-siakan dari Persitara Jakarta Utara. Ya, serangkaian peluang yang diperoleh pun adalah inisiatif dalam melakukan tendangan dari jarak jauh, dan saya pikir ini adalah inisiatif yang baik karena kesulitan para pemain Persitara untuk menembus jantung pertahanan Pekanbaru yang digalang oleh seorang Deddy Gusmawan dan juga Banaken Bosoken, sehingga mereka mencoba melakukan shooting dari jarak jauh. 2 kali tadi kita melihat tendangan dari jarak jauh hampir menghasilkan gol bagi Persitara. Sebuah improvisasi permainan yang cukup cerdas. Kembali bola dikuasai oleh Agus Sima yang akan absen di pertandingan berikutnya bagi PSPS Pekanbaru ketika mereka akan dijamu oleh Pelita Jaya pada tanggal 6 Maret 2010. Karena terkena akumulasi kartu kuning tentunya. Dan inilah dia, Amarzuki yang kembali bermain di sektor sebelah kiri. Oktomaniani gagal kembali, dia melewati Joel Banaken Bosoken. Daniel Junaidi bagi PSPS Pekanbaru. Adi Chandra Kirana sang pencetak gol. Kembali ada Cesar Mboma, pemain yang paling impresif sejauh ini penampilannya. Prince Kabir Belo dipotong oleh Deddy Gusmawan. Herman Zumafo Evandi tidak offside. Isnaini. Iya, kita melihat tepat sekali keputusan dari asisten wasit memberikan offside karena memang Isnaini sudah berada pada posisi offside, namun memang ditunggu apakah ia menguasai bola atau tidak. Ya. Diego Mendieta. Kita melihat juga para pemain Persitara bermain sangat agresif di lini depan. Namun harus diperhatikan juga lini belakang pada saat terjadi sebuah serangan balik dari Pekanbaru. Karena kita tahu bagaimana Pekanbaru memiliki duet striker. Kita melihat di sini Isnaini dan juga Herman Zumafo Evandi, yang bukan hanya saja haus gol, namun secara teknik individu mereka bisa bermain sangat baik. Kembali Tantan, masih ada Deddy Gusmawan. Supriyadi. Isnaini sudah mencetak 8 gol sejauh ini. Ya, kita lihat juga Isnaini adalah tipe striker yang bekerja keras. Dia tidak pernah hentinya mencari bola dan merupakan tandem yang sangat ideal bagi seorang Herman Zumafo yang juga seorang striker dengan tipe bekerja keras, selalu mencari bola kemudian mengolah bola tersebut dengan memberikan umpan ataupun mencetak gol dengan sendirinya. Duet striker yang sangat impresif dari Pekanbaru memang membantu mereka untuk eksis di papan tengah ISL musim ini. Selain juga lini belakang yang selalu bermain tanpa kompromi, dikomandoi seorang Agus Cima dan juga Banaken Bosoken, melengkapi pemerataan materi pemain dari PSPS Pekanbaru. Kembali lagi kita lihat sebuah serangan dibangun melalui bawah. Amarzuki, Cesar Mboma pada Swita Patah. Kembali kepada Amarzuki.
berusaha bersabar, delay permainan para pemain dari Persitara Jakarta Utara untuk berusaha membongkar pertahanan yang begitu rapat dari PSPS Pekanbaru yang hampir menaruh seluruh pemainnya di daerahnya sendiri. Prince Kabir Belo kali ini. Masih Prince Kabir Belo. Cesar Mboma. Suwita Patah. Dedi Mulyadi. Masih ada Oktomaniani. Masih Oktomaniani kita lihat. Dan sebuah peluang akhirnya dihasilkan menjadi sebuah gol dari Prince Kabir Belo lewat umpan yang didapatkan melalui Oktomaniani. 1-1 Persitara Jakarta Utara PSPS Pekanbaru. Brilian, kita melihat bagaimana inisiatif dari seorang Oktomaniani yang memberikan umpan tarik yang sangat akurat kepada Prince Kabir Belo. Dan siapa yang bisa menyaksikan seorang Prince Kabir Belo apabila ia mendapatkan sebuah peluang ataupun umpan yang matang. Kita melihat bagaimana umpan yang begitu matang diberikan oleh Oktomaniani kepada Prince Kabir Belo, meskipun sebelumnya menyentuh seorang Banaken Bosoken. Namun Prince kita melihat tidak menyia-nyiakan kesempatan pertama yang ia memperoleh di pertandingan ini untuk mencetak gol dan merobek gawang seorang Fanca Haryanto. Kita melihat bagaimana jika kerjasama tim bisa dirapikan oleh Persitara Jakarta Utara, maka mereka pun bisa menghasilkan sebuah gol. Dan itu terlihat nyata atas proses gol yang dilahirkan oleh Prince Kabir Belo. Gol ke-6 bagi Prince Kabir Belo musim ini bersama dengan Persitara Jakarta Utara. Sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat bagaimana Emis Naini yang tadi berusaha untuk menggapai bola. AW1 telah mengangkat bendera bagi Herman Zumafo Evandi. Pemain yang cukup setia tentunya bagi PSPS Pekanbaru. Bergabung sejak musim lalu di divisi utama. Dan inilah dia Diego Mendieta. Prince Kabir Belo. Bali Oktomaniani. Cesar Mboma. Mulai memainkan bola dari kaki ke kaki. Para pemain dari Persitara Jakarta Utara. Banaken Bosoken. Musim lalu menjadi bagian dari Persitara Jakarta Utara dan sempat beberapa kali tampil sebagai seorang striker. Ya, kita melihat Persitara Jakarta Utara. Memang pemain yang satu ini sangat unik. Ia memiliki skill bukan hanya untuk mencegah lawan mencetak gol, namun juga mencetak gol. Pemain yang tidak takut ataupun tidak gentar dalam melakukan duel dengan pemain lawan. Dan salah satu kekuatan Pekanbaru memang hadirnya seorang Banaken Bosoken di lini belakang. Karena ia bukan hanya saja pemain dengan kualitas yang mumpuni, namun juga pemain yang sangat berpengalaman bermain di Indonesia Super League. Sebuah aksi dari seorang Ahmad Junaidi untuk kali kedua mencoba mengoyak gawang Rifki. Tidak berhasil, kita melihat melakukan syuting dari jarak jauh. Kembali lagi tekanan, bisa dipatahkan oleh Agus Sima. Herman Zumafo Evandi. Kita lihat bagaimana Suwita Patah. Dedi Mulyadi berikan bola kepada Diego Mendieta. Diego Mendieta kembali. Tampak di pinggir lapangan Adi Suhendra bersiap-siap.
terjadi sebuah perubahan di akhir babak pertama ini bagi PSS Pekanbaru. Dan Suwita patah kali ini pada Cesar Mboma. Maksudnya kepada pergerakan Amarzuki. Dibaca oleh Joel Banaken Bosoken. Pelanggaran dilakukan oleh Ade Chandra Kirana. Ya, Ade Suhendra masuk menggantikan Ahmad Junaidi. Jadi Ahmad Junaidi mendapatkan sebuah peluang emas tadi yang gagal jadikan jadi sebuah gol. Ya, saya pikir ini lebih kepada faktor faktor teknis. Artinya kita melihat bagaimana tadi Ahmad Junaidi sempat kesulitan berlari sehingga dimasukkan seorang Ade Suhendra yang juga memiliki pos yang sama dengan Ahmad Junaidi. Pos gelandang bertahan. Kembali kita lihat Deddy Mulyadi kepada Tantan. Masih Tantan kita lihat masuk dalam kotak penalti. Maksudnya berikan umpan kepada Diego Mendieta. Ya, setelah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1, terlihat jelas semangat para pemain dari Persitara mulai membaik di sisa waktu babak pertama. Bahkan dominasi permainan dikuasai oleh anak-anak Persitara. Diego Mendieta yang dituju. Ada Banaken Bosoken dan juga Deddy Kusmawan tadi. Ya, itu jelas tangan dari Tugi Hadi tadi. Melakukan sebuah pelanggaran terhadap pergerakan dari M. Isnaini, pemain yang terkenal memiliki kecepatan yang sangat baik. Ya, berusaha menarik M. Isnaini. Offside Herman Jumafo Evandi. Ya, kembali Emis Naini. Berdarah kita lihat wajah dari Tugi Hadi yang bertabrakan dengan Emis Naini. Kita melihat memang Tugi Hadi kerap kali berada di sisi seorang Herman Jumafo Evandi ataupun M. Isnaini untuk menghentikan laju kedua striker yang terkenal ganas. Dan kita melihat akibatnya bagaimana Tugi Hadi harus berlumuran darah. Kita melihat di sini bagaimana duel adu kepala antara Tugi Hadi dan juga seorang M. Isnaini membuat Tugi Hadi, kita melihat di sini bagaimana melakukan duel. Iya, saya pikir ini sebuah robekan di pelipis kiri karena daerah yang paling rawan dan sangat gampang robek. Sebuah tabrakan yang cukup keras memang terjadi dan membuat Tugi Hadi dan harus mengalami pendarahan. Dan sebuah situasi yang cukup mengkhawatirkan karena kita tahu bahwa Tugi Hadi juga merupakan salah satu tulang punggung lini belakang Persitara Jakarta Utara. Betul. Dan di babak pertama ini juga ia bermain cukup konsisten, tidak pernah berhenti mengawal duet striker M. Isnaini dan juga Herman Jumafo Evandi. Sehingga kerap kali juga membantu pemain baru di sana yaitu Supriyadi. Dan saling mengcover kedua pemain ini, Supriyadi dan juga Tugi Hadi. Kita lihat tadi ada Andika Yudhistira, pemain yang juga pernah bermain bersama dengan Okto Maniani di PSMS Medan. Dan Putut Waringin Jati ya.
Kembali Tantan kali ini. Ada Prince Kabir Belo. Kembali Tantan. Cukup cepat memang Tantan kali ini. Masih Tantan. Melakukan sebuah tendangan langsung. Padahal Diego Mendieta sudah menunggu, kita lihat. Iya, sebuah keegoisan seorang penyerang kadang kala perlu harus diredam dengan situasi yang lebih menguntungkan teman yang lain. Kali ini tidak dilakukan oleh Tantan dari sudut yang impossible bagi dia untuk melakukan sebuah aksi untuk menciptakan gol. Dia memaksakan sebuah tendangan padahal Diego Mendieta ada di mulut gawang. Ini yang kadang-kadang susah untuk dipertemukan ketika kedua pemain bintang hadir dan pemain lama dan yang baru bersamaan bermain dalam sebuah pertandingan. Ya, Firdaus Ramadan masuk menggantikan Tugi Hadi yang ternyata tidak bisa melanjutkan pertandingan karena mengalami cedera di pelipis mata kirinya. Sebuah pukulan tentunya bagi Persitara karena peran seorang Tugi Hadi saya pikir sangat besar di pertandingan ini, khususnya di babak pertama tadi. Ia tidak pernah lelah mengawal duet striker Pekanbaru. Dua pemain belakang yang menempati posnya di starter, yaitu Kim Jong Kyun dan juga Tugi Hadi dari Persitara Jakarta Utara telah keluar. Digantikan oleh dua pemain baru, yaitu Deddy Mulyadi dan Firdaus Ramadan. Ya, dan saya pikir cukup beruntung juga bagi Firdaus bahwa sebentar lagi pertandingan akan dihentikan untuk break. Paling tidak ia pun bisa memperoleh pengarahan-pengarahan dari pelatih Dick Butler untuk menghadapi babak kedua. Offside Oktomaniani, di mana AW2 telah mengangkat bendera. Bagi pergerakan Oktomaniani. Impresif, saya pikir pemain yang satu ini. Ya. Belajar untuk menjadi pemain yang matang, kita melihat atas inisiatifnya. Prince Kabir Belo bisa mencetak gol. Dan masih butuh jam terbang begitu banyak. Ya, wasit telah meniupkan peluitnya. Skor sementara adalah 1-1.